Anak-anakku sekalian yang berhadir ini saya sayangi, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Para penghafal Al-Quran, dijauhkan dari riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Maka terkadang lebih hebat pemain bola atau yang nonton bola? Yang nonton. Itu seandainya tadi bolanya agak ke kanan sedikit, pasti gol itu. Padahal dikasih bola nendang belum tentu bisa. Padahal ceramahnya tidak tentang sedih. Kenapa dikasih tisu? Rupanya keringat. Oh, baru saya tahu. Allahu Akbar itu diteriakkan waktu mau perang, bukan waktu Ustadz ngelap keringat. Tapi yang ini ngejek saya, Pak Ustadz. Pagi, petang, siang, malam menteror saya. Maafkan dia. Jadi saya nggak boleh balas, nggak boleh. Dilemparnya saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Sudah 2 kali, beri dia 2 tangkai. Yang ketiga, yakinkan potnya ikut sekalian. Jangan. Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Tidak bersama dengan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati orang yang layak untuk dimuliakan. Anak-anakku sekalian yang berhadir ini saya sayangi, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Para penghafal Al-Quran, dijauhkan dari riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Adapun yang kita hormati, pemimpin kita, ulil amri, orang amri yang mengurus urusan kita, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah menundukkan hati mereka untuk menolong agamanya. Bapak Bupati, tokoh masyarakat, Ketua Majelis Ulama, hadir pula bersama kita Al-Habib, diambil dari kata hub, cinta. Al-Habib, orang yang kita cinta. Ahmad Al-Kaf, hafizahullah, semoga Allah memberikan kesehatan, memanjangkan umur, memberikan keberkahan. An asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, menyambung hubungan kerabat dengan keturunan Rasulullah lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Itu ucapan orang yang dijamin masuk surga, ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apalagi Abdul Somad yang status belum jelas. Hanya berharap mudah-mudahan yang menyampaikan tausiah, yang mendengarkan tausiah secara langsung maupun pemirsa TV1 di seluruh negeri yang menyaksikan acara ini, semuanya mendapatkan keberkahan insyaallah. Tema kita bersatu menuju kebahagiaan yang hakiki. Bersatu, kitalah yang paling mungkin untuk bersatu. Kenapa demikian? Pertama, Tuhannya berapa? Qul huwallahu ahad. Tentu kelanjutan itu hafal semua. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allah Esa, tunggal, tidak berbilang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu, Allah saja, tidak ada yang lain. Allahnya satu, kiblatnya berapa kiblatnya? Satu.
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahasa yang dipakai dalam sholat berapa? Satu. Ada orang sholat pakai bahasa selain Arab? Tidak ada. Kalau ada, berarti dia sudah masuk penistaan agama. Tidak boleh. Lalu kemudian kiblat satu, Allah satu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sesudah itu. Ada nabi susulan. Nabi KW 1. Gak bisa. Tapi cerdasnya bapak-bapak kepolisian, yang ngaku nabi ditangkap, yang ngaku Jibril pun ditangkap, dikonfrontir. Kamu ngaku Jibril? Iya. Kamu ngaku nabi? Iya. Nabi dapat wahyu dari siapa? Dari Jibril. Jibril pernah ngasih wahyu ke Nabi? Enggak. Nabi pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Tangkap. Oleh sebab itu maka amat sangat mungkin kita bersatu. Jerman pakai bahasa Jerman, Prancis pakai bahasa Prancis, Portugis pakai bahasa Portugal. Mereka dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam agama, tapi bisa mewujudkan satu mata uang. Itulah dia euro. Euro Pak Ustadz, terserah. Yang penting satu mata uang. Maka kita amat sangat bisa bersatu seperti yang dipakai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinar dan dirham. Uang emas dinar, uang dirham perak, sehingga kita tidak lagi pusing memikirkan apa yang disebut dengan mata uang, jatuh mata uang. Ketika kami mendapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir tahun 1998, bersyukur, alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi di saat itu melambung $1 yang awalnya 2.500 menjadi 17.000. Melambung. Beberapa teman tidak berangkat, tapi Al-Azhar Mesir, Masya Allah, yang tidak berangkat langsung dikirim tiket. Kami yang berangkat sudah beli tiket duluan, menyesal. Kalau tahu begitu kemarin ngaku susah aja nggak berangkat. Tapi ternyata begitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita masalah bersatu, kita amat sangat mungkin bersatu. Tapi kenapa pada kenyataannya, jangankan menyatukan mata uang, jangankan menyatukan kesepakatan, tapi menyatukan sholat subuh pun payah. Masih ada orang yang tidak mau sholat subuh di masjid ini. Kenapa? Karena tidak pakai kunut. Saya nggak mau sholat di masjid Pak Ustadz. Kenapa? Karena berkunut. Padahal antara berkunut dengan tidak berkunut dua-duanya sah. Yang jadi masalah yang nggak sholat subuh. Berdebat masalah kunut dengan tidak kunut sampai jam 2 malam. Habis suara tegang urat leher. Ada dalilnya, nggak ada dalilnya, ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Besok pagi dua-duanya kesiangan. Masya Allah. Makanya kalau saya ceramah di suatu tempat diminta menjadi imam, Ustadz Somad silakan jadi imam. Tausiah subuh akan dipimpin oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Subuh ini beliau akan memimpin kita jadi imam. Silakan Ustadz. Batuk. Karena saya tahu masjid itu masjidnya Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak pakai kunut. Saya tidak ingin merusak jamaah yang ada di situ. Saya hanya berceramah tentang akhlak, tentang akidah. Maka imam tetapnya mana? Ada imam tetapnya, silakan. Karena saya di masjid dekat rumah saya, kalau saya jadi imam, bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian setelah rukuk, rakaat kedua i'tidal, samiallahu liman hamidah, Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Yang paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum, nggak usah pusing mikirin. Malah yang ribut makmumnya. Disuruh jadi imam nggak bisa,
jadi makmum komen. Maka terkadang lebih hebat pemain bola atau yang nonton bola? Yang nonton. Itu seandainya tadi bolanya agak ke kanan sedikit, pasti gol itu. Padahal dikasih bola nendang belum tentu bisa. Nabinya kan satu. Iya. Loh, kok bisa ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali? Riwayatnya banyak, Mas. Saya nggak mau ikut Imam Syafi'i, saya nggak mau ikut Imam Hanafi, saya nggak mau ikut Imam Maliki. Saya maunya langsung kepada Sahih Al-Bukhari. Langsung aja ke Sahih Bukhari. Oh gitu ya? Iya. Jadi Sahih Bukhari itu siapa yang punya? Pokoknya Bukhari. Bukhari itu nama kampung, namanya Bukhara. Orang Bukhara disebut Al-Bukhari, orang Makkah disebut Al-Makki, orang Madinah disebut Al-Madani, orang Mesir disebut Al-Misri, orang Bukhara disebut Al-Bukhari, orang Bandung disebut Al-Bandungi. Nah, itu nama negeri asalnya. Sedangkan nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dia punya guru. Siapa nama gurunya? Ahmad bin Hambal. Meninggal 241. Ahmad bin Hambal punya guru. Siapa gurunya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Syafi'i punya guru. Siapa namanya? Imam Malik bin Anas Maliki. Itu artinya kamu sama dengan mengatakan saya maunya ikut Ustadz Somad, nggak mau ikut Habib Ahmad Al-Kaf. Padahal Abdul Somad banyak belajar dari Habib Ahmad Al-Kaf. Kapan Ustadz belajar? Dari TV One. Saya nggak punya sanad langsung. Alhamdulillah dipertemukan Allah, bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Selama ini hanya melihat beliau saja, hanya mendengarkan tausiahnya. Itulah gunanya silaturahim di alam nyata, jangan hanya di alam gaib terus. Ternyata Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal Hambali, berguru kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berguru kepada Malik bin Anas Maliki. Mereka punya silsilah ke atas. Oh, bulan. Maka kita mesti belajar. Saya nggak mau ikut ulama, saya maunya langsung ke Quran, baca Quran langsung. Ulama ini manusia, mungkin saja salah, mungkin saja keliru. Ngapain ikut ulama? Saya mau langsungnya ke Quran saja. Buka Quran kamu, coba baca ayat fi qulubihim maradun. Apa artinya? Sebentar ya Ustaz, saya lihat terjemah dulu. Yang nerjemah itu siapa? Ulama, Kementerian Agama, Depak, Departemen Agama, disusun oleh para ulama. Tapi katanya nggak mau ikut ulama, kecuali yang ini. Kita semua ngikut ulama, betul? Yang nggak boleh itu hanya mazhab Syafi'i saja yang benar, lain daripada ini salah, masuk neraka jahanam. Surga itu isinya saya, istri saya, mertua saya, guru saya. Lawang surga itu luas sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Rabbmu, wa jannatin, surga, ardu as-samawat, luasnya seluas langit, wal ard, seluas bumi. Langit tak terbatas, bumi 7 lapis ke bawah, lebih luas lagi surga. Surga luas sekali, ngapain kamu kapling? Yang penting passwordnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya satu majelis dengan Habib Syekh, majelis solawatan. Habib Syekh solawat, saya tausiah. Habis itu Habib Syekh di sela-sela solawat beliau tausiah pendek. Saya ingat ucapan Habib Syekh. Apa kata beliau? Sing Muhammadiyah mlebu nang surga.
Sing NU mlebu kabeh. Akhirnya orang NU masuk ke dalam surga. Ini masih kata Habib Syekh, dia kaget, dia lihat, loh ternyata orang Muhammadiyah ada. Masuk surga juga sama. Akhirnya setelah mereka sama di dalam surga, rapat. Orang kita kan suka rapat. Rapat pemilihan. Tapi Allah Ta'ala sudah angkat semua. Sebenarnya yang merusak kita adalah kepentingan. Yang merusak kita adalah hasad. Makanya kita minta jauhkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada Persis, Persatuan Islam. Ada Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Ada NW, Nahdlatul Watan di Nusa Tenggara Barat. Ada Nahdlatul Ulama, Mbah Hasim Asy'ari dari Jombang. Ada Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dari Sumatera Barat. Semua ini adalah kendaraan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang dakwah, punya lembaga dakwah ke desa-desa tertinggal, punya pendidikan, punya sekolah pondok pesantren, bergedang di bidang kesehatan, ada rumah sakitnya. Maka banyak titik persamaan daripada perbedaan. Nahdlatul Watan, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Muhammadiyah, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Betul? Tolong sebutkan satu ormas yang mengatakan sholat subuh sunat muakkad. Kalau ada, saya mau ikut. Gak ada, semuanya sholat berjamaah. Ada Pak Ustadz yang mengatakan sholat nggak wajib. Terus gimana? Namanya mazhab eling. As-salatu khairum minan naum. Mas, nggak sholat, eling aja. Sudah, cukup. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu apa namanya? Ahlun naum wal kasal. Orang yang suka tidur dan malas. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai enggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, ya Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang sholat subuh, mana yang tidak. Semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan. Sedangkan WC manusia aja bau setan, apalagi WC setan. Nggak mungkin bau manusia. Ustadz dari tadi kok mandangnya ke sana, mandangnya ke sana. Kenapa tidak melihat ke depan? Saya takut terjadi fitnah. Padahal ceramahnya tidak tentang sedih. Kenapa dikasih tisu? Rupanya keringat. Oh, baru saya tahu. Allahu Akbar itu diteriakkan waktu mau perang, bukan waktu Ustadz ngelap keringat. Ketika kita sudah bersama, takbir tadi mengusir setan. Karena ketika takbir dikumandangkan, setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh! Anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Melihat setan lari. Walaiha duratun. Setan lari sampai terkentut-kentut. Setan itu kentut Pak Ustaz. Ya, hadis yang ngomong. Duratun artinya kentut yang berbunyi. Kalau yang enggak bunyi, fusaun. Fusaun enggak bunyi, duratun berbunyi. Bau enggak bau, sama. Lari. Itulah mengapa kita bertakbir keras, kuat, supaya kalau ada yang ngantuk-ngantuk, setannya lari. Mana tahu ada teman di sebelahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lari setan.
Mana ada ustadz baca ruqyah pelan-pelan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bacanya kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang yang sholat. Kalau setan melihat orang sholat, dia tidak lagi goda orang itu. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Qad ya'isa, dia sudah putus asa. Lalu orang yang sholat itu dia goda apa? Walakin fit tahrish, dimasukkannya ke dalam hati orang yang sholat itu berikhtilaf, berkelahi, bertikai, berkonflik, permusuhan di dalam hati orang yang sholat. Betul? Jangan heran satu masjid, satu shop. Kenapa satu shop? Memang masjid itu nggak pernah lebih dari satu shop. Satu masjid, imamnya sama, shopnya sama, tapi kelahi. Orang kalau mau masuk masjid itu langsung sholat. Sebelah kanan penuh, sebelah kiri, kiri kanan penuh, shop belakang. Ini orang kalau masuk masjid ngelihat dulu, si anu sebelah mana ya? Dia sebelah kanan, saya sebelah kiri. Dia kiri, saya di kanan. Akhirnya sampai suatu hari lupa masbuk, mau cepat-cepat, Allahu Akbar, rupanya dia di sebelah. Yang kamu pertahankan itu ego sombong kamu. Apa yang membuat kamu berkelahi? Makanya jelas dikatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Semua yang hadir ini datang niatnya dua. Satu, silaturahim. Dua, ukhuwah islamiyah. Saya dengan bapak nggak ada hubungan silaturahim. Karena yang namanya silaturahim, kakek saya satu, kakek punya anak dua, anaknya punya anak lagi, antara cucu dengan cucu itu satu rahim karena nenek mereka dulu satu. Tapi antara saya dengan bapak ibu di Bandung beda. Saya orang Melayu dari Sumatera, bapak ibu orang Sunda. Kumaha atuh dama? Jangan panjang-panjang, saya ngerti itu aja. Kita nggak ada hubungan. Tapi kalau diurut ke atas, ternyata kita masih satu rahim, yaitu rahim Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Keturunan Adam kan? Sama. Ada yang sekarang ngaku nggak keturunan Adam, kata dia keturunan monyet. Makanya nggak mau silaturahim. Semuanya kita ini dari Adam. Kullukum min Adam, semua dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka lihat asal kejadianmu, kau tidak akan sombong, kau akan bersatu untuk selamanya. Adapun perbedaan-perbedaan, Ustadz, jadi kita dari tanah. Iya, teman saya itu kok selalunya mau bertikai saja. Mungkin dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun alirannya, apapun ormasnya, apapun partainya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kami? Mungkin kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, mungkin kau bukan saudaraku dalam satu akidah, tapi kau adalah saudaraku dalam satu kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu saya nggak pernah ngomong ini. Kenapa? Karena yang saya pahami kalau saya ceramah itu yang dengar orang Islam semua. Tapi ternyata ada saudara kita yang mendengar melalui internet. Dia tersinggung, loh kami kok nggak disebut? Ya salah sendiri, kenapa nggak masuk ke masjid? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersama bersatu. Selama di Bandung tidak satu pun ada yang bertanya kepada saya, Ustadz NU apa Muhammadiyah? Nggak ada yang nanya sama saya. Sampai akhirnya saya ceramah ke suatu tempat, Ustadz dari ormas mana? Ya saya
ormasnya banyak, macam-macam. Karena saya memahami itu adalah kendaraan, itu adalah wasilah, itu adalah jalan. Maka kita ini semua akan masuk ke dalam surga Allah dengan syarat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kebahagiaan hakiki, kebenaran hakiki, kapan baru kita rasakan? Seorang petani akan merasa bahagia kapan? Ketika padi sudah mulai menguning, bahagia. Seorang pedagang kapan? Ketika orang ramai. Pedagang kalau sudah ngelihat ramai begini, wah ini kalau jualan laku nih. Politikus kalau ngelihat ramai begini, wah ini 2 kursi nih. Kebahagiaan orang diukur dengan latar belakangnya, tapi kebahagiaan orang beriman adalah kapan? Nanti yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak akan putus untuk selamanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Saat itu wajah berkilau cahaya. Kenapa wajah berkilau cahaya? Ila rabbiha nadhirah. Karena wajahnya memandang yang maha mulia. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah ngirim WA ke saya, Ustadz, saya lihat wajah Ustadz berkilau cahaya. Kenapa ya Ustadz? Engkau tidak tahu ada 6 lampu di depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun berada, maka kita akan bersatu untuk selamanya. Itu yang dikatakan Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar tahun 70-an. Apa kata Grand Syekh Al-Azhar? Ketika dia dalam perjalanan dari Mesir menuju India, di dalam pesawat terbang dia sempat menulis. Itulah hebatnya ulama. Di pesawat dia nulis, sampai di India keluar satu buku, judul bukunya Alhamdulillah hadhihi hayati. Alhamdulillah hadhihi hayati. Hebatnya ulama, dalam pesawat nulis buku. Ustadz Somad pernah nulis buku dalam pesawat? Enggak. Kenapa? Asal sampai pesawat. Ladies and gentlemen, all of our passenger. Syekh Abdul Halim Mahmud menulis cerita tentang autobiografi kehidupan, lalu sampai dia pada kesimpulan. Apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud? Dalam perjalanan sejarah Islam ada 3 aliran. Yang pertama, nasiyun, kalangan tekstualis. Yang kedua, akliyun, kalangan rasionalis. Yang ketiga, irfaniyun, kalangan yang mengandalkan ilham, intuisi, rasa, zauk. Nasiyun, tekstualis. Akliyun, rasionalis. Irfaniyun, yang mengandalkan intuisi, rasa, zauk, ilham. Ketiga-tiga ini akan bersatu. Di mana mereka bersatu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Insyaallah kalau ikhlas kita akan dipertemukan Allah dalam pintu keikhlasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas insyaallah. Apa itu Ustaz Somad ngomong ikhlas? Emang dia ikhlas? Abdul Somad belum ikhlas. Dia hanyalah hamba Allah yang fakir, yang lemah, yang dhaif. Menuju keikhlasan, doakan saya semoga kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas. Kiai, doakan saya jadi orang ikhlas Kiai. Habib, doakan Al-Fakir menjadi orang yang ikhlas. Jamaah semua doakan semoga Ustadz Somad mati husnul khatimah. Mati tidak bisa kita minta. Mati bukan request. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun. Setelah mati itulah baru kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ini dunia hanya tempat persinggahan semata. Ini hanya tempat mampir sejenak, mengantuk, membawa kendaraan, mau pulang kampung, lalu kemudian mampir isi bensin, ada pijat gratis, lalu kemudian ya menggerak-gerakkan tubuh, istirahat, setelah itu lanjutkan perjalanan. Begitulah perjalanan. Makanya kalau bapak meninggal duluan, saya nggak boleh sedih. Kenapa?
Karena hanya beda nomor kloter saja. Saya yakin dan percaya kalau Abdul Somad meninggal, orang di Bandung sedih, tapi mereka semuanya melepas Ustadz Somad duluan, kami akan menyusul engkau. Itu yang kita ucapkan ketika lewat di makam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustaqhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami akan menyusul kamu. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami akan senantiasa berdoa kepada Allah supaya kami dan kamu sama-sama mendapatkan kebaikan. Itu doa kita untuk saudara kita yang sudah lama meninggal dunia, tidak sesuku dengan kita, tidak satu ormas dengan kita. Dan kita tidak pernah mengkapling-kapling doa, karena Nabi tidak mengajarkan itu. Ada orang Arab Badui doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Ente nggak boleh doa begitu. Makanya kita selalu pakai inna. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Inna, kami semua. Doakan kita semua. Mungkin setelah acara ini kita akan berpisah, tapi kita tidak akan pernah putus bersatu dalam doa. Benci saya melihat dia Pak Ustadz, marah hati saya melihat dia. Kenapa? Dia mobil baru, hati saya panas. Kaca dia tutup, setiap ketemu papasan nenteng. Doakan dia di tengah malam. Tapi yang ini ngejek saya Pak Ustadz, pagi, petang, siang, malam menteror saya. Maafkan dia. Jadi saya nggak boleh balas, nggak boleh. Dilemparnya saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Sudah 2 kali, beri dia 2 tangkai. Yang ketiga, yakinkan potnya ikut sekalian. Jangan. Nabi melarang. Lui ucapkan bolak-balik orang-orang Yahudi, Assalamualaikum. Orang Islam kalau ketemu Nabi, Salamu alaik azkal azkiya, Assalamu alaik azkal azkiya. Tapi orang ini kalau ketemu Nabi, apa kata dia? Assalamu alaika. Kita mengucapkan salam pada Nabi, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaika, peace be upon you. Peace, damai. Pipis, buang air kecil. Peace be upon you. Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Tapi orang Yahudi berkata, apa kata mereka? Assalamu alaika, matilah kau. Assalamu alaika, matilah engkau. Datang Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Dibalas, Waalaikumsalam wal la'nah, matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan terus tambah? Tidak. Apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka melihat kita bersikap lembut dalam segala perkara. Dia sudah caci makimu ya Rasulullah, kenapa engkau enggak balas? Aku sudah balas. Aku tidak dengar, aku sudah balas. Apa balasannya? Wa alaika, wa alaikum. Apa arti wa'alaikum? Kamu juga. You too. Podo sami mawon. Sama. Nabi tidak mau mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, yang batil. Oleh sebab itu maka kita akan bersatu bersama kalau kita jaga ini. Imam Syafi'i sholat subuh pakai kunut sampai meninggal. Buka kitab induk kitab. Dalam kitab Al-Um dikatakan, siapa yang sholat subuh nggak pakai kunut, lupa, maka dia sujud sahwi. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, nggak pakai kunut, karena dia meyakini hadis yang nggak pakai kunut. Beda, 2 orang yang berbeda. Satu di Baghdad Irak, satu di Mesir. Satu pakai kunut, satu enggak. Tapi ketika dalam doa, apa doa Imam Ahmad bin Hambal? Disebutkan dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i, Da'autu li Syafi'i,
fi salati, aku doakan Syafi'i dalam salatku arba'ina sanah, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i dalam salatku. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa doanya? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan sahabatku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita walaupun berbeda ormas, walaupun berbeda tata cara sholat subuh dalam beberapa hal kecil, tidak membuat kita lupa saling mendoakan. Maukah Bapak Ibu mendoakan saya? Semuanya berkata mau. Andai pun tidak, anggukkan saja kepala. Menyenangkan hati orang beriman itu berpahala. Senyum saja. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Kita akan bersama, kita akan bersatu. Yang menyatukan kita apa? Saat lahirnya diazankan asyhadu an la ilaha illallah. Saat meninggalnya laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau anaknya dididik agama. Tapi kalau tidak, sabar ya Pak, dokter spesialis datang. Emang dokter bisa menunda ajal? Saya kalau sakit tetap ke rumah sakit. Anak saya lahir di rumah sakit. Tapi masalah rukun iman, boleh jadi yang mengatakan sakit lebih dulu mati daripada kita. Maka kita tetap berikhtiar berusaha, tetap bersahabat dengan bapak dan ibu dokter, tetap makan obat, tapi keyakinan kepada Allah, la ilaha illallah, itu yang kita ucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bihanu ba'su, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika semuanya dibangkitkan dan orang beriman akan masuk ke dalam surga, masuk beriman, masuk beriman, masuk beriman, masuk. Dan orang beriman bertanya, ya Allah, jamaah Al-Fat yang dulu sama-sama dengan kami waktu acara TV One itu mana? Kok mereka nggak ada di sini? Kata malaikat, mereka transit. Izinkan aku untuk memberikan mereka syafaat. Itulah syafaat orang beriman. Dia tidak mau masuk surga sendirian. Akhirnya diberikan Allah protek, diberikan Allah dia tidak kena api neraka. Dia cari sahabatnya itu yang satu jamaah dengan dia, walaupun imannya sebesar biji sawi, diselamatkannya. Ada syafaat Quran, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat malaikat, ada syafaat orang beriman. Maka mudah-mudahan kita bisa saling memberikan syafaat nanti di akhirat. Kiai, engkau orang soleh, kalau kau tidak menemukan aku nanti di akhirat, tolong cari aku. Habib, engkau orang baik, mengalir darah Rasulullah dalam tubuhmu, nanti kalau kau tidak melihat aku, carilah aku. Jamaah pun ngomong ke saya, Ustadz, pandang wajah kami baik-baik, kalau engkau tidak melihat wajah kami nanti di surga, ente kok yakin sekali masuk neraka? Engkau katakan aku lebih mulia karena aku Ustadz. Jangan-jangan nanti waktu di surga, waktu mau masuk, sampai ke dalam aku tanya, malaikat, jamaahku yang dulu mana? Mereka di atas Ustadz, VVIP. Mereka lebih dulu masuk daripada engkau. Kita berharap semuanya masuk ke dalam surga Allah insyaAllah. Bersihkan hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, walaupun sebesar biji sawi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan Alhamdulillah sampailah kita di segmentasi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang telah kami seleksi yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu tentang meraih kemenangan. Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah memaparkan kepada kita betapa dinullah Islam adalah din yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk berhubungan dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz, mohon dijelaskan apakah seorang muslim berkewajiban berijazah thariqah? Orang berguru minta ajarkan Al-Quran. Gimana cara bunyi huruf nun mati ketemu dengan qab? Min qablikum. Artinya apa? Baca Quran mesti pakai guru. Begitu juga ijazah dalam bidang fikih. Kamu fikihnya belajar ke siapa? Ke kiai saya. Mazhabnya apa? Syafi'i. Begitu juga dalam akidah. Kamu belajarnya sama siapa? Sama Kiai Anu, sama Habib Fulan, sama Habib Umar bin Hafiz, sama Habib Ahmad Al-Kaf. Mazhabnya apa? Asy'ari. Nah, dalam zikir kebetulan saya ikutnya zikir Fulan. Cara berzikirnya bagaimana? Begini. Maka saya tanya langsung ke tuan-tuan guru, Syekh, gimana ini sebenarnya masalah zikir? Kata Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Al-Azhar, dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Maka sebenarnya thariqah adalah metode cara berzikir. Ulama berijtihad, maka lahirlah cara berzikir yang dia ambil dari Quran dan Sunnah. Datang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka lahirlah thariqat Syadziliyah. Datang Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, lahirlah tarekat Naqsyabandiyah. Datang Syekh Abdullah Syattari, lahirlah tarekat Syattariyah. Datang lagi ulama bernama Abdul Qadir Jailani, maka tarekat Qadiriyah. Ulama berijtihad, menyusun beberapa wirid, ahzab, hizib, kumpulan doa-doa. Begitu juga dengan ratib yang disusun para habaib, Ratibul Haddad, Ratib Al-Attas. Ini semua adalah kumpulan zikir-zikir. Saya condongnya ikut ini, Thariqah Alawiyah, yaitu para habaib. Juga cara metode berzikir, tidak saling-saling menyalahkan, karena ini adalah cara semuanya akan sampai kepada ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang kumaksud dan ridhamulah yang kucari. Tetapi apakah harus ditegaskan dengan ijazah? Maksudnya tadi seperti itu. Saya belajar Quran nggak pakai guru, ya nggak bisa. Alamaso, loh kamu salah. Itu bacanya apa? Alif lam mim sad. Caranya harus pakai guru. Gimana nggak pakai guru? Walaupun kadang guru itu nggak berijazah, aku ijazahkan bacaan ini kepadamu. Jadi sebenarnya dengan belajar itu dia sudah memberikan ijazah. Ijazah artinya boleh. Ajaztuka, aku ijazahkan kepada engkau hadis ini. Ajaztuka, aku ijazahkan kepada engkau tahsin tajwid bacaan Quran. Ajaztuka, aku ijazahkan kepada engkau cara berzikir, metodenya begini. Sebelum kita ke Ustadz Lukman, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan ini, minta pendapat dari Ustadz Abdul Somad agar kita tidak tegang ini ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu dan segera menikah lagi. Agar, kita dengarkan ini, agar wanita yang melahirkan anak Ustadz lebih banyak seperti Ustadz, karena saya tidak pede untuk kawin lagi. Mohon pendapat Ustadz, silakan Ustadz. Singkat saja. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wasulasa 3, waruwa 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tidak mampu bersikap adil, fawahidah, maka 1. Kata Nabi SAW, aku nanti di akhirat nabi yang paling bangga. Kenapa? Mukatsirum bikum bainal umam, aku bangga karena umatku umat yang terbanyak. Mudah-mudahan bukan cuma kuantitas, tapi juga kualitas insya Allah. Jawa Barat penduduknya 48 juta. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Banyak kita dan mayoritasnya Muslim. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW.
Jadi sudah tegas, Ustadz menyatakan satu saja cukup, Ustadz ya? Untuk sementara. Untuk sementara, ragu-ragu begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya, Ustadz Lukman Hakim, berkaitan dengan masalah toleransi. Mengapa muncul anggapan bahwa Islam agama yang tidak toleran? Mengapa bisa muncul pendapat sampai seperti ini? An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu menjadi musuh sesuatu yang dia belum paham. An-nasu a'da'u ma jahilu. Orang-orang itu beranggapan sesuatu karena dia belum paham sepenuhnya. Tugas kita justru memperkenalkan. Kitalah yang mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kitalah yang mengenalkan Islam dengan penuh senyum. Kitalah yang mengenalkan Islam dengan penuh kedamaian. Seperti judul acara ini, Damai Indonesiaku. Kita dari masjid ini menunjukkan kepada dunia bahwasanya orang Islam itu baik-baik. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Somad. Perbedaan sesama muslim seringkali berawal dari masalah mazhab. Lantas mengapa Islam harus hadir dengan mazhab? Saya baca Quran, lalu kemudian ada ayat yang saya nggak paham. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Baca tafsirnya, karena kalau baca sendiri, fi dalam, qulub hati, him mereka, maradun penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu saya tanya dokter, Pak dokter, penyakit apa yang ada dalam hati? Liver. Saya nanyanya ke ulama, bukan nggak menghormati dokter. Ini bukan kapasitas dia, karena ini bukan masalah yang nyata. Saya tanya, Ustadz, kebetulan nama Ustadznya Mustafa, Dokter Mustafa, apa arti dalam hati mereka penyakit? Oh, maksudnya fi qulubihim ribatun wa syakkun, dalam hati mereka ada keraguan tentang adanya Allah. Dari rasa ragu dalam hati itulah datang penyakit-penyakit yang lain. Fazadahumullahu maradha. Saat itu saya sedang bermazhab dengan mazhab Dr. Mustafa. Kenapa? Karena saya mengikut pendapat dia. Jadi kalau ada orang mengatakan, mengapa bermazhab? Mengamalkan ayat Quran, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu ya nanya. Saya nggak tahu, saya ini dhaif, saya ini lemah, saya ini al-faqir. Maka saya nanya ke guru saya nanya ke gurunya nanya ke gurunya, sampailah ke ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Kenapa Ustadz pilih mazhab Syafi'i? Ulama yang datang dari India, Gujarat bermazhab Syafi'i. Para habaib yang datang dari Hadramaut bermazhab Syafi'i. Andai dulu yang datang kemari ulama Maroko, pasti saya datang bermazhab Maliki. Andai dulu yang datang kemari dari Turki, pasti saya bermazhab Hanafi. Kenapa nggak langsung ke Nabi aja? Emang kita hidup ketemu sama Nabi? Setelah Nabi, sahabat. Setelah sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'i. Ulama-ulama mazhab menyusun kitab sistematis. Kitab usul fikih paling tua ditulis oleh Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Nama kitabnya Ar-Risalah. Apakah sahabat Nabi nggak ngerti mazhab? Ngerti, cuman tidak disusun secara sistematis. Begitu juga dengan hadis. Kenapa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Memangnya sebelumnya tidak ada? Sebelumnya mereka hafal hadis, tapi tidak disusun menjadi satu buku yang isinya sahih semua. Imam Ahmad bin Hanbal lebih dulu, tapi dalamnya ada dhaif. Imam Malik lebih dulu, kitab Al-Muwatta, tapi di dalamnya ada hadis dhaif. Jadi kita mengatakan ikut Sahih Bukhari bukan berarti mengatakan sebelum Bukhari tidak ada hadis. Disusun secara sistematis. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan masih untuk Ustadz Abdul Somad. Seringkali para pembelajar dari wilayah Timur Tengah, Mesir dan sekitarnya ketika pulang ke tanah air harus menularkan budaya yang berasal dari sana dan tidak menerjemahkan Islam sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Bagaimanakah menjelaskan ini, Ustaz? Silakan. Saya tidak bawa mazhab Maliki. Kalau pakai mazhab Maliki di Maroko, mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Dalam mazhab Maliki, bismillahnya tidak kedengaran, bahkan tidak pakai basmalah sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan
kunutnya sebelum ruku. Sebelum ruku, qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca kunut, dan kunutnya sir semua, nggak jahar. Habis itu baru ruku. Tidak pernah saya lakukan, karena kalau saya lakukan di masjid dekat rumah saya, dijamin besok akan muncul isu Ustadz Somad ISIS. Karena mereka mudah menimbulkan fitnah. Dan guru-guru saya waktu di Maroko, ketika kami undang mereka untuk sholat tarawih di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, salah seorang penasehat raja, namanya Profesor Dr. Syekh Muhammad Ar-Ruki, kami undang, Syekh datang ke KBRI, beliau datang, mazhabnya Maliki, tapi ketika sholat tarawih dia angkat tangan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat kami tanya, loh Syekh kok sholat begitu? Kalian di KBRI ini kan tidak semuanya ulama. Kalau saya bawa mazhab Maliki timbul fitnah, maka saya pakai mazhab Syafi'i, karena saya tahu makmum saya. Disitulah letaknya faqih, hakim, bijaksana, bukan menunjukkan perbedaan di tengah orang. Jelas-jelas kampung itu bermazhab Syafi'i, dibawa mazhab yang lain, maka kita sudah menghancurkan persatuan, merusak. Hebatnya Buya Hamka ketika diundang ke Jember, dia tahu di Jember orang NU banyak, diminta beliau sholat subuh, Buya Hamka mengimami sholat subuh, dan dia pakai doa kunut. Ketika selesai sholat orang bertanya, Buya Hamka kan Muhammadiyah? Iya. Kok pakai kunut? Emangnya sholat nggak sah? Kebijaksanaan seorang ulama yang ilmunya hebat, tapi juga fikih dakwahnya mantap. Ustadz Abdul Somad, ada upaya-upaya kriminalisasi ulama. Apakah memang benar demikian? Dan apakah ini menjadi salah satu cara memecah belah umat? Silakan Ustadz. Yang namanya konspirasi itu seperti hantu. Dia tidak ada, tidak kelihatan, tapi dia ada. Saya nggak paham hantu, kentut. Dia tidak kelihatan tapi baunya ada. Oleh sebab itu maka kita sebagai seorang muslim kuatkan persatuan, tampakkan kekuatan, sehingga orang tidak akan berani melakukan kriminalisasi, konspirasi. Kenapa? Umat Islam memiliki kekuatan. Dalam hal ekonomi kita mesti unggul, dalam hal politik mesti, tapi tidak berarti menjadi ancaman bagi minoritas. Minoritas tidak perlu ketakutan, karena Nabi Muhammad SAW ketika dulu orang berperang, hancurkan rumahnya, ratakan dengan tanah, bunuh, tapi Nabi menebarkan kedamaian. Satajiduna rijalan fis sawami, kalian akan ketemu dengan pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh tua renta. La taqtu'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La ta'qiranna nahlan, jangan cabut bakar, hancurkan pohon kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Jadi kalau umat Islam kuat, sesungguhnya menjadi rahmat bagi minoritas, menjadi rahmat bagi semesta alam. Kuatkan persatuan, kuatkan cinta pada ulama, kuatkan cinta kepada para habaib, sehingga orang gentar. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, kuatkan tali kekang kuda kalian, sehingga musuh-musuh Allah gemetar. Allahu Akbar. Mendengar takbir ini, melihat ini, ambil shoot foto dari atas, ambil dari samping, like and share. Orang melihat, orang berpikir dua kali. Jangan macam-macam dengan Ustadz Somad. Kalau kita ini jamaahnya banyak ini, luar biasa. Allahu a'lam. Baik, masih untuk Ustadz Abdul Somad, berkaitan dengan hidup bersama saudara-saudara kita yang berbeda agama. Rasulullah telah menunjukkan sebuah cara hidup bersama, yaitu bersatu dengan sandaran piagam Madinah. Namun apakah prinsip-prinsip dari piagam tersebut mampu kita jabarkan dalam kehidupan di negeri ini atau Indonesia ini? Silakan. Pancasila disusun oleh anak bangsa terbaik, dan sebagian besarnya adalah ulama-ulama kita. Maka jangan menjadi Islamophobia,
Indonesia fobia. Ini yang sekarang terjadi. Yang satu terlalu ketakutan terhadap Islam, sehingga orang yang meneriakkan Allahu Akbar pun disebut radikal. Nanti kalau orang meneriakkan Allahu Akbar radikal, sholat gimana? Bar. Orang azan gimana? Langsung aja, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa nggak takbir? Katanya takbir radikal. Oleh sebab itu, jangan terlampau takut kepada Islam. Dan yang sudah hijrah, jangan juga terlampau antri kepada, karena Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ini adalah para ulama kita merumuskannya sebagai dasar berkebangsaan. Oleh sebab itu maka dalam hal ini itu diambil para ulama, bagaimana Nabi SAW dulu bersama di Madinah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Sesama Muslim dan Yahudi sama-sama menjaga Madinah, jangan sampai dihancurkan oleh orang kafir Quraisy Makkah yang akan meluluh lantakkan Madinah. Biaya perang ditanggung bersama. Siapa yang mengganggu, maka dia akan dihukum. Baca butir-butiran Piagam Madinah ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam bukunya bestseller, buku terbaik, pemenang Nobel menulis sejarah Nabi internasional. 150 negara ikut, dan yang juara satu adalah Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Simple, sederhana, bahasanya mudah dicerna. Dia susun poin-poin Piagam Madinah, amat sangat bisa kita terapkan dalam berkebangsaan bernegara. Bahkan yang kita lakukan selama ini itu adalah bagian dari Piagam Madinah. Baik, masih untuk Ustadz Abdul Somad. Fenomena saling menjelekkan antar ulama, dan ini justru peristiwa yang justru membuat bingung masyarakat awam. Bagaimanakah menyikapi ini, Ustadz? Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala talmizu anfusakum, jangan ejek diri kamu. Loh, mana ada orang mau mengejek dirinya? Ketika kau ejek orang lain, saat itu engkau sedang mengejek dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan engkau gelar orang dengan kata-kata gelar-gelar yang buruk-buruk. Apalagi wala yatab ba'dukum ba'dha, jangan menceritakan aibnya. Kalau tidak suka, klarifikasi. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang datang bawa berita bohong, hoax. Sekarang orang payah membedakan mana hak, mana hoax. Kita disuruh watawasau bil hak, bukan hoax. Ujaran kebencian, tanya dulu Ustadz Somad. Ustadz kalau ceramah katanya nggak boleh kasar, tapi ini video Ustadz kok kasar sekali. Itu momennya kapan, Mas Bro? Itu kan saat kita sedang berperang dulu. Sekarang kan sudah damai. Yang lama-lama diungkit lagi, digoreng lagi. Ini akibat terlalu suka makan goreng ayam, akhirnya menggoreng, semua digoreng. Yang sudah lama-lama digoreng. Oleh sebab itu maka perlu klarifikasi. Nanya, alhamdulillah amat sangat banyak cara kita untuk bisa bertemu, berklarifikasi. Wallahu a'lam. Baik, masih untuk Ustadz Abdul Somad. Bukankah selepas Rasulullah SAW meninggal, ancaman perpecahan mulai terjadi di antara pengikutnya? Apakah ini isyarat bahwa umat Islam memang sulit untuk disatukan? Ketika Nabi meninggal, sebagian sahabat mengatakan jasad Nabi harus dibawa ke Makkah karena dia orang Makkah. Sahabat yang ada di Madinah mengatakan jasad Nabi dikuburkan di Madinah. Sahabat ikhtilaf. Siapa katakan sahabat tidak pernah ikhtilaf? Tapi apakah dengan ikhtilaf mereka berperang? Apakah mereka saling membunuh? Tidak. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Aku pernah mendengar Nabi bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi, nudfanu min haitsu namutu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kami meninggal, kuburkanlah kami di sana. Maka Nabi jenazahnya tidak dibawa ke Makkah, tidak dibawa ke Baqi, di bawah tempat tidurnya langsung digali, dikuburkan di sana. Selesai khilafiyah dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul lagi orang Makkah mau mengangkat pengganti sebagai khalifahnya Umar bin Khattab. Umar kami angkat jadi khalifah. Orang Madinah mau penggantinya Sa'ad
panglima perang mereka. Saat calon kami. Orang Makkah berkata, Umar calon kami. Bersidang mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang di Madinah, Saqifah tetap ada. Tidak dibangun gedung tinggi, tidak ada hotel. Di samping Masjid Nabawi, kalau mengarah ke kiblat, sebelah kanan sebelum masuk pintu 16 ada taman. Sahabat berkumpul, datang Abu Bakar Siddiq. Berkata, Al-a'immah min Quraisy, imam mesti diangkat dari golongan Quraisy. Kalau begitu tereliminasilah Sa'ad. Lalu siapa di antara Quraisy? Kata Umar bin Khattab, di antara Quraisy yang layak adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena saat Nabi sakit, yang diangkat Nabi menggantikannya sebagai imam adalah Abu Bakar Siddiq. Musyawarah, sepakatlah mereka, berbaiat semuanya. Jadi antara khilafiyah itu selesai dengan fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Lihat Al-Quran, wa ilar Rasul, lihat Rasulullah, lihat hadis-hadis Nabi. Enggak paham, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama, in kuntum la ta'lamun. Oke, baik, ini barangkali adalah yang terakhir untuk Ustadz Abdul Somad. Apakah batasan toleransi antar beda agama, sedangkan masing-masing agama membawa nilai dakwahnya masing-masing? Ya Rasulullah, ummi qadimat. Wahai Rasulullah, ibu saya datang. Kata Asma muslimah, ibunya non muslim. Ibu saya datang mau ketemu dari Makkah, Asma di Madinah. Boleh nggak saya ketemu? Kata Nabi, siliha, silakan ketemu. Apa utiha? Boleh saya beri dia hadiah, cenderamata, kenang-kenangan. Silakan beri, nggak apa-apa. Silaturahim silakan, beri silakan. Tapi masalah akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Sekarang banyak orang kebablasan, gak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Silakan, Ustadz, saya satu kantor dengan non muslim, anaknya nikah, boleh saya datang ke pernikahan anaknya? Nikahnya di mana? Di hotel. Silakan datang. Apa saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru. Jangan barakallahu lakum wa barakalai. Itu untuk sesama muslim. Makannya gimana? Loh, kita kan sudah sama-sama tahu. Yang non muslim udah ngerti. Ini kawan saya sekantor, tetangga pasti datang. Mereka akan buat catering muslim. Muslim food, makanan muslim. Ya makan di sana. Setelah makan pulang. Ada yang mampir satu non muslim food. Dia makan di situ. Jangan di sana. Saya nggak makan dagingnya, kuahnya aja dikit Pak Ustadz. Nggak bisa. Ada saatnya kita bersama satu kantor, silakan. Bertetangga, nggak apa-apa. Tapi tunjukkan akhlakmu. Imam Al-Hasan Al-Basri sakit parah. Datang tetangganya tinggal di atas, Hasan Basri di bawah. Datang tetangganya masuk ke ruang tamu. Mana Hasan? Hasan di kamar, nggak bisa keluar. Tamunya masuk ke dalam, lalu dia tanya, Hasan kamu sakit? Iya. Di pojok rumahnya ada ember nampung air dari atas. Hasan, iya. Itu air apa? Itu air nggak tahu bocor dari atas. Kalau nggak salah itu WC saya, Hasan. Kamu nampung air WC-nya sudah berapa lama? 20 tahun. Nggak pernah komplain. Saksikan Hasan. Agama apa yang mengajarkan engkau lembut begini? Saksikan Hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hasan tidak memaksa dia masuk Islam. Kelembutan hati, sentuhlah dia tepat di hatinya, kau jadi miliknya untuk selamanya. Kenapa orang tidak tertarik masuk Islam? Baru salah parkir 5 menit, kita sudah makinya 5 minggu. Oleh sebab itu lembutkan. Ajak mereka dengan kata-katamu, ajak dengan kelembutan hatimu, sentuh dengan akhlakmu, maka Allah akan menurunkan hidayah.